Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bertemu kembali di Gamaliel Morning Prayer. Dan saat ini kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading kita dari Kejadian pasal yang ke-31. Kejadian 31. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membawanya segala kekayaannya. Lagi kami kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan dan menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Dikirimnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku bahwa aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lalu engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku, laki-laki dan anak-anakku perempuan? Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu
telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang engkau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku makan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hamba. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga di antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menaikkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat.
Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menolong untuk membaca firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Kejadian 31. Ya, kemarin setelah 14 tahun Yakub bekerja untuk Laban dan diberi upah Lea dan juga Rahel. Tapi ketika dia menyatakan kerinduannya untuk pulang, dari kemarin ayat 30 ayat 25, izinkan aku pergi supaya aku pulang ke rumah kelahiranku, ke negeriku. Ya, ternyata dijabah oleh Laban dan Yakub harus bekerja kembali pada Laban. Kalau minta upah harus bekerja lagi 6 tahun lamanya seperti itu. Dan akhirnya kemarin Tuhan mengadilkan buat Yakub dan memberkati ketika Laban memberi upah yang bercoreng-coreng, kambing yang berbintik-bintik. Nah, itulah yang dilahirkan domba-domba itu. Dan saat ini kita melihat dari ayat 1 sampai 16, Yakub bertekad untuk kembali pulang ke Kanaan, ke rumah Ishak ayahnya. Dan di sini ada pendahuluan bahwa saat itu anak-anak Laban iri hati kepada Yakub karena mereka merasa bahwa Yakub sudah mengambil segala harta milik ayahnya dan membangun kekayaan dari harta Laban. Dan juga terjadi perubahan pada sikap Laban. Mukanya tidak sama seperti dulu ketika melihat Yakub. Dan di ayat 3 Tuhan berfirman kepada Yakub supaya pulang ke negeri nenek moyangnya dan kepada kaumnya. Dan Tuhan berjanji akan menyertai dia. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan berikan perintah kepada Yakub untuk kembali pulang, dan juga Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Dan di sini dari ayat 4 sampai 15 Yakub memberitahukan segala rencana, kerinduan hatinya, keinginannya untuk pulang kepada Rahel dan Lea. Mereka diundang ke padang tempat Yakub mengembalakan kambing domba, dan mereka datang di sana. Dan Yakub menyatakan bahwa saat ini Laban sudah berubah sikapnya kepada Yakub, dan bahkan dia sudah berlaku curang kepada Yakub. Selama dia bekerja 6 kali peraturan atau upahnya itu diubah gitu ya. Kalau yang lahir berbintik-bintik, Laban bilang, oh sekarang yang lahir yang bercoreng-coreng yang akan jadi milikmu. Ketika yang bercoreng-coreng lahir, Laban akan ganti lagi. Seperti itu, dia mengganti upahnya Yakub. Dan di sini Yakub mengatakan Allah, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Yakub meyakini perlindungan Allah, bahwa Allah yang menolong Yakub, tidak membiarkan Laban berbuat jahat mencurangi dia. Dan Allah juga sudah mengambil segala ternak Laban untuk diberikan kepada Yakub. Jadi kalau ayat 8, kalau Laban berkata yang berbintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba dan anak itu berbintik. Kalau yang bercoreng menjadi upahmu, segala kambing domba yang beroleh anaknya bercoreng-coreng. Jadi semuanya diberikan Tuhan kepada Yakub. Dan itu yang dikatakan Yakub kepada kedua istrinya, dan Allah itu adil memberikan apa yang menjadi upahnya Yakub. Jadi seorang pekerja itu memang harus menerima upahnya, tidak boleh seorang pekerja hanya bekerja tanpa menerima upah. Dan di sini Allah yang menyuruh Yakub pulang itu diberitahukan kepada
ayat 13, Yakub disuruh oleh Allah untuk pulang. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sana, saudaramu. Jadi Yakub memberitahukan perintah Tuhan kepada istri-istrinya. Dan apa yang menjadi tanggapan Rahel dan Lea? Ya, Rahel dan Lea mendukung keputusan Yakub itu. Ya, mereka pun merasa bahwa mereka sudah tidak diterima di rumah ayahnya, menjadi orang yang asing, bahkan mereka dijual kepada Yakub, dan mereka mendukung keputusan Yakub dari ayat 16. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepada, ya, sebagai istri harus mendukung keputusan suami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian bagian yang kedua kita lihat Yakub pergi secara diam-diam, tetapi Laban mengejar Yakub dari ayat 17 sampai 42. Di situ ayat 17 Yakub mulai bersiap, membawa anak-anak, membawa istri-istrinya, dinaikkan ke atas unta, digiring semua ternak segala yang diperolehnya di padang Aram, gitu ya. Dan di sini ayat 21, demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Jadi yang dibawa Yakub ya, yang menjadi haknya, harta miliknya. Dia istri, anak, dan juga kambing domba tadi yang menjadi upah Yakub, itu yang dia bawa. Tetapi dia tidak pamit kepada Laban, karena saat itu Laban sedang menggunting bulu domba, ya, dan Yakub tidak memberitahu kepada Laban bahwa dia akan pergi. Dan ada terselip di situ bahwa Rahel mencuri terafimnya Laban. Ya, terafim itu adalah dewa-dewa berhala yang disembah oleh Laban dan keluarganya yang menjadi pelindung keluarga itu. Mereka percaya itu, dan kita lihat di kisah selanjutnya bahwa Laban mengejar Yakub dalam kemarahan dari ayat 22 sampai 25, bahwa ketika dikabarkan Yakub telah lari, ya, Laban membawa semua sanak saudaranya menyusul Yakub, dan benar tersusul 7 hari kemudian bisa tersusul di pegunungan Gilead. Tetapi Allah sudah berfirman supaya Laban jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun, harus menjaga diri baik-baik perkataannya, tidak boleh mengutuki Yakub. Nah, itu perintah Tuhan kepada Laban. Dan ketika bertemu dengan Yakub, ya, terjadi perdebatan di situ bahwa Laban, ya, menganggap bahwa Yakub ini sudah mengakali, sudah meninggalkan pekerjaannya, sudah membawa lari anak-anak perempuannya dan juga cucunya, gitu ya. Dan juga Yakub dituduh mencuri dewa-dewanya. Ayat 30, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Karena terafim yang hilang itu tadi, ya. Dan Laban di sini merasa bisa berbuat jahat kepada Yakub. Sebenarnya dia punya hak dari ayat 29, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, yaitu kesombongan Laban. Tetapi Tuhan mencegah dengan berfirman, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini perlindungan Tuhan buat Yakub. Dan di situ Yakub mengatakan pembelaannya bahwa kenapa tidak pamit, karena Yakub takut. Ayat 31, aku takut karena pikirku jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Ya, Laban bisa saja mengikat Yakub tetap tinggal di Haran dengan menahan istri-istrinya, anak-anaknya, sehingga Yakub tetap terikat kepada Laban. Dan tentang tuduhan mencuri, dia katakan dengan pasti, ya, periksa saja, tidak ada, ya. Pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Nah, ini perkataannya secara spontan dilontarkan Yakub, karena dia merasa memang tidak mencuri terafim itu, dan sesungguhnya Rahel yang mencurinya. Dan ketika Yakub katakan janganlah ia hidup lagi, ternyata Rahel nanti di perjalanan
akan meninggal dalam kesakitan. Ya. Terus kita lihat di sini ya Laban memeriksa semuanya, kemah semuanya digeledah, dan Rahel juga menipu gitu ya. Di sini dia menipu ayahnya, dia masukkan terafim itu di pelana unta dan dia dudui itu, dan beralasan sedang datang bulan sehingga Laban tidak bisa memeriksa Rahel. Nah, ini kemudian Yakub di sini menjadi sangat marah. Dari 36 panas, hati Yakub panas bertengkar dengan Laban. Dia mengatakan, kesalahanku itu apa, dosaku apa, sehingga engkau begitu memburu dengan sehebat itu, menggeledah segala barang, dan ya mengadili. Dia mengatakan, kamu sudah upahku sudah kau ubah dan sebagainya. Dia mengatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani tidak menyertai aku, tentulah engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku, jerih payahku telah diperhatikan Allah. Nah, ini yang menjadi imannya Yakub, Allah yang membela dia. Kemudian ada perjanjian damai antara Yakub dan Laban di ayat 43-55 bahwa Laban mengusulkan perjanjian. Ya, dia tidak bisa lagi membantah Yakub. Di situ mereka mendirikan tugu bersama-sama, mengumpulkan batu, dan itu menjadi tanda bahwa Yakub tidak menyeberang ke daerah Laban. Laban demikian juga tidak akan menyeberang ke daerahnya Yakub. Kemudian di situ mereka mendirikan tugu, mempersembahkan korban, mereka makan bersama-sama, dan di situ mereka menjadikan Allah sebagai hakim dan saksi atas perjanjian itu. Ini Kejadian 31 yang boleh kita pelajari pagi hari ini. Apakah amanat teksnya bahwa Allah itu memberikan perintah, tetapi Allah juga memberikan janji bahwa dia akan menyertai, tidak akan pernah meninggalkan. Kemudian Allah juga berkuasa untuk mendamaikan orang-orang yang saat itu sedang berseteru. Yang boleh kita aplikasikan hari ini, sudahkah saudara dan saya taat untuk menanggapi, mematuhi, mentaati perintah Tuhan dan yakin pada janjinya, pada penyertaannya? Dan siapkah saya dan saudara dipakai Tuhan untuk membawa damai dimanapun berada? Apakah ada yang sedang mengalami persoalan dengan saudara yang lain? Ya, minta Tuhan Allah Raja Damai itu mendamaikan kita. Selamat pagi, kiranya ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya, Mbak Eva. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari Kejadian 31 kita melihat bahwa rencana Tuhan itu indah buat Yakub dan keluarganya bisa pulang ke tanah Kanaan dan kembali untuk terus menjalani hidup sesuai rencana Tuhan. Kita akan pujikan indah rencana-Mu Tuhan. Walau tak tahu,
Sekalipun dalam proses hidup ini kadang berat, tetapi kita percaya pertolongan Tuhan, rencana Tuhan indah buat kita, dan kita mau tetap taat setia. Kita mau menjadi orang-orang yang berdamai dengan sesama. Kita mau terus melepaskan segala beban kita, dan kita mau terus berpaut kepada Yesus. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku menyadari ya Tuhan bahwa rencana-Mu indah bagi setiap kami. Tidak ada yang tidak indah Tuhan. Kami melihat bagaimana Allah bekerja melalui keluarga Yakub dan Rahel. Engkau juga yang akan terus menyertai kami dan keluarga kami, bahwa Tuhan dalam segala perkara indah rencana Tuhan buat kami. Biarlah setiap kami Tuhan terus taat berjalan di dalam rencana Tuhan, melihat segala kebaikan Tuhan, melihat segala anugerah Tuhan, dan terus bersyukur dan terus setia. Jadikanlah kami ya Tuhan para pendamai yang selalu Tuhan menebarkan damai bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang lain. Kami melepaskan pengampunan juga Tuhan, supaya damai sejahtera-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.